Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di salah satu dari taman-taman syurga, Raudhatun min Riyadhil Jannah, majelis ilmu agama. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani wa rahimakumullah. Memanfaatkan jeda transit ya. Sebenarnya ini bukanlah daurah ya. Hanya saja saya terbang ke Makassar. Kebetulan saya transit dan nginap di salah satu penginapan dekat airport. Dan sebelum subuh saya harus check in. Dan saya kira daripada waktu sia-sia begitu saja, dan kami selalu dididik dan diberikan nasihat oleh guru-guru kami di Yaman, dimanapun kamu turun, apabila setiap kali engkau turun di suatu tempat yang di situ ada orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada ilmu agama, maka tawarkanlah dirimu untuk mereka. Jangan kamu menunggu mereka meminta kepadamu. Ini yang kami dapatkan dari pendidikan guru-guru kami di Yaman, untuk senantiasa ya menyampaikan ilmu agama dimanapun kita berada. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa itu salah satu dari makna firman Allah Jalla wa Ala ketika menerangkan sifat sifat Nabi Isa alaihissalam, di mana Isa alaihissalam dalam surat Maryam menyatakan sebagaimana yang Allah firmankan, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan aku dijadikan orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Maknanya kata Imam Ibnul Qayyim, ay muallimal khaira aynama kunt, aku menyampaikan ilmu agama dimanapun aku berada. Maka insyaallah ta'ala, untuk memanfaatkan jeda waktu yang singkat ini, kita saling mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait bulan Ramadan. Walaupun saya kira pembahasan terkait bulan Ramadan adalah sebuah tajuk, sebuah pembahasan yang berulang kali setiap tahun, yang insyaallah ta'ala tidak ada yang baru bagi kita semua. Akan tetapi karena kita sebagai anak Adam, sebagai manusia, seringkali lupa, seringkali jatuh dalam kekeliruan serta kekurangan, maka ada baiknya kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui senantiasa kita saling mengulangnya. Terlebih lagi bulan Ramadan, terkait bulan Ramadan yang berulang setiap tahun sekali. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan,
dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Jalla wa Ala menerangkan di dalam surat At-Taubah bahwa ciri kaum mukminin, ciri mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar di antara mereka, dan persaudaraan di antara mereka hanya dibangun di atas itu. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu aulia, mereka wali untuk satu sama yang lainnya. Sesama mereka saling menuntun, saling memimpin, saling berloyaliti sesama mereka. Kenapa Allah menyatakan mereka saling berloyaliti sesama mereka? Allah kata karena mereka punya sifat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Terkait bulan Ramadan ini ada beberapa poin penting yang seyogyanya ada baiknya kita saling mengingatkan, saling memberitahukan antara satu sama lain di antara kita. Di antara lain adalah agar seorang hamba gembira, berbahagia, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Bukan justru sedih. Bulan Ramadan nak datang tak bebas makan minum lagi lah. Nah, ini sedih namanya. Seorang mukmin akan bahagia. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, adalah keutamaan dari Allah Jalla wa Ala yang sangat spesial. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dalam surat Yunus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu agar mereka dengan fadlullah, keutamaan Allah Jalla wa Ala dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia. Karena keutamaan dan rahmat Allah Jalla wa Ala itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Yastabshiruna bi ni'matillah. Orang-orang yang beriman itu selalu bahagia, gembira dengan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Ini ciri orang-orang yang beriman. Mereka selalu bahagia, senang, gembira atas keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari ucapan beliau secara hukum sanad dia berhukum mauquf, tetapi dia marfu'un hukman. Ucapan dari beliau, tetapi makna ucapan yang seperti itu tidaklah mungkin mereka ucapkan melainkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sedangkan nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang ia cintai sahaja. Ini menerangkan kepada kita bahwa standar kemuliaan di sisi Allah Jalla wa Ala itu dengan nikmat agama. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai sekalipun. Sedangkan nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya, salah satu dari ucapan ulama salaf yang sangat indah, yang hendaknya selalu hadir di dalam hati kita, terlebih lagi kita yang tinggal di sebuah zaman yang penuh dengan kehancuran dari sisi syubhat dan syahwat, dan yang sangat jauh ini dari zaman wahyu.
Itu ungkapan yang berbunyi, idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat ada seseorang yang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dengan urusan akhirat. Andai kata kita punya tetangga, punya sahabat, punya kerabat yang mengalahkan kita dengan mobilnya, kita kalah sama dia dari sisi rumahnya, dari sisi pekerjaannya, dari sisi anak keturunannya, istri dan seterusnya, maka kalahkan dia dengan urusan akhirat. Dia memang lebih sukses, dia lebih besar rumahnya daripada saya, tetapi dia tidak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama seperti yang telah Allah berikan untuk saya. Dia punya kelebihan dari sisi pekerjaannya, gaji tiap hari, tiap bulannya, tetapi dia tidak memiliki kelebihan dalam menjaga salat 5 waktu berjamaah. Punya anak istri yang saleh, dimudahkan melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Jika engkau melihat ada seseorang yang telah mengalahkan engkau, mengungguli engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena perlombaan yang sesungguhnya adalah perlombaan dalam urusan akhirat. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam urusan akhiratlah hendaknya orang-orang yang melakukan perlombaan. Adapun perlombaan dunia tidak ada ujungnya. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Kapan berujungnya? Hatta zurtumul maqabir. Dan hanya melahirkan kebencian, kedengkian serta permusuhan di antara orang-orang yang melakukan perlombaan di dalamnya. Dan di antara nikmat Allah Jalla wa Ala kepada manusia adalah datangnya bulan Ramadan. Atas dasar beberapa ayat dan hadis-hadis di atas serta ucapan ulama salaf di atas tadi, maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah gembira, bahagia dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kedatangan bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh di bulan Sya'ban beliau sudah melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Sya'ban. Kana yasumahu kullahu wa fi riwayat illa qalil." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 tahun penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa di sebuah bulan di selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Ini persiapan menyambut bulan Ramadan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, ra'aituka tasumu fi syahrin kama tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nasu baina Rajabin wa Ramadan." Wahai Usama bin Zaid, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya tatkala dia terletak antara Rajab dan bulan Ramadan. Karena seringnya manusia memberikan perhatian untuk 2 bulan ini. Kepada bulan Rajab karena dia salah satu dari 4 bulan haram. Untuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan karena dia bulan puasa. Dan mereka sering melalaikan bulan Sya'ban. Karena Nabi menyatakan dia adalah sebuah bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan, yang kebanyakan manusia melalaikannya. Wa inna Allah azza wa jalla la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala ittala'a muncul di malam nisfu Sya'ban dan akan memberi ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali pelaku syirik dan orang-orang yang melakukan pertikaian. Namun ingat, hadis ini sekalipun disahihkan oleh sebagian ulama, di sini hanya disebutkan Allah
muncul di nisfu Sya'ban tanpa ada penyebutan anjuran melakukan ibadah tertentu. Hanya sebatas itu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna a'mal al-ibad la turfa'u fiha fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan amalan para hamba itu diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang dibentuk penyambutan, ya, penyambutan dan persiapan menyambut bulan Ramadan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa jemaah. Nah. Adapun hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika telah datang pertengahan Sya'ban jangan lagi kalian berpuasa, yang rajih hadisnya adalah hadis dhaif. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh a'immatul hadis seperti Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Sekalipun hadis tersebut dikatakan sahih, maka Imam Syafi'i sebagian ulama menyatakan itu hanya larangan memulai puasa hanya di nisfu Sya'ban tanpa melakukan puasa sebelumnya. Sebagian yang lainnya menyatakan hadis itu hanya melarang mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban saja. Ya. Kesimpulannya bahwa di keseluruhan bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak puasa. Kecuali 1-2 hari sebelum Ramadan. Dia melakukan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan untuk jaga-jaga Ramadan. Ini tidak diperbolehkan. Sekarang anda lihat ada perbedaan penetapan Ramadan biasanya. Ormas tertentu menyatakan besok Ramadan. Sebagian organisation menyatakan 2 hari lagi Ramadan. Akhirnya dia berinisiatif, ya, berijtihad, udah puasa aja lah mulai dari besok. Kalau memang besok Ramadan berarti saya udah puasa 1 hari. Kalau bukan ya berarti bonus. Ini nggak bisa karena ilmu agama ilmu pasti. Kedua, kalau dia berpuasa di sebelum datangnya Ramadan berarti dia akan berpuasa lebih dari waktu yang Allah tentukan, karena puasa bulan dalam Islam itu tidak berkurang dari 29 hari dan tidak bertambah dari 30 hari. Dan secara khusus sudah ada larangan dari Nabi SAW, man shama yawma syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Nah, dan disebutkan oleh beberapa para ulama, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, bahwa sebagian ulama dahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah fokus berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Adapun hadis yang berbunyi yang menyebutkan doa Nabi, Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan, ya Allah berkahilah Sya'ban kami dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini hadisnya hadis dhaifun jiddan, sebagaimana yang telah diterangkan oleh a'immatul hadis. Namun jika seorang berdoa dengan doa seperti itu, tidaklah mengapa selama dia tidak menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman anjuran berdoa. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta ulama salaf, mereka sudah punya persiapan dari semenjak bulan Sya'ban. Mereka sudah start, sudah mulai melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, apa sih hikmah? Kenapa sih dari semenjak Sya'ban Nabi sudah start, sudah melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan? Apa sih hikmahnya? Kenapa enggak Ramadan aja? Kenapa enggak sebelum Sya'ban kita ya tidak usah dianjurkan banyak puasa lah? Kan nanti juga akan puasa 1 bulan. Lebih bagus sebelumnya kita banyak makan, banyak minum, banyak istirahat, karena nanti juga akan penat. Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dalam pembahasan Syahrul Sya'ban, karena berpuasa di bulan Sya'ban itu merupakan tamrin li siyami syahri Ramadan, sebagai bentuk latihan, persiapan
untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dia udah siap mental dan fisik. Apa bahasa Melayu? Mental juga ya? Mental dan fisik. Karena ada sebagian orang fisiknya siap, tapi mental kurang siap. Apa buktinya? Buktinya ketika di bulan Ramadan, dia puasa. Tapi bawaannya suka marah. Sensitif. Ya, bahkan sebagian mereka ya di siang hari Ramadan, wajahnya luar biasa. Seperti naga bona. Tahu naga bona ya? Hah? Seperti naga wajahnya. Subhanallah. Itu baru jam 12 siang. Jam 3 sore udah macam dinosaurus wajahnya. Jangankan nak tanya apa kabar, nak kasih salam, bagi salam aja nggak berani sama dia kita. Khawatir lempar pakai sendal. Seakan-akan cuma dia yang puasa di muka bumi ini. Yang lain tak ada. Kenapa? Terkejut dia dengan bulan Ramadan. Tak siap mentalnya. Tetapi kata Imam Ibn Rajab, orang yang semenjak di bulan Sya'ban, dia sudah mulai memperbanyak puasa. Maka ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dia sudah siap. Mentalnya siap, fisiknya pun sudah siap. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan puasa Sya'ban. Bahkan kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia sudah mendapatkan ladzata shaumi Sya'ban wa halawatah. Dia sudah merasakan lezatnya puasa di bulan Sya'ban dan manisnya puasa di bulan Sya'ban. Begitu datang bulan Ramadan, dia sudah siap. Mentalnya siap, fisiknya siap, bahkan bukan sekedar siap. Ramadan belum datang, dia sudah merindukannya karena sudah menanti-nantinya dan dia sudah melakukan persiapan. Sebagai contoh yang ringan, apabila ada pertandingan final, bahasa Melayu apa? Olimpiade. Penyebutan di sini apa? Olimpiade ya? Sama kan? Olimpiade, bukan? Apa penyebutannya kalau di Melayu? Bahasa antum di sini. Final. Pertandingan. Suatu pertandingan besar-besaran. Pemain bola lah sebagai contoh misalkan. Sebelum pertandingan dimulai, dia tidak melakukan persiapan. Hanya berleha-leha, santai-santai saja. Ya. Begitu datang hari pertandingan, dia langsung masuk lapangan ya? Sama ya? Padang. Padang Sumatera. Dia langsung masuk Padang, berarti naik pesawat ya? Padang, 50 menit ya? Dari Padang tadi kan? Padang Malaysia ya? Ya, begitu hari dia langsung masuk Padang. Walaupun ototnya kuat. Dia punya skill. Ya, dia punya skill dalam bermain. Kira-kira kuat nggak main dia? Tak kuat. 2-3 menit jatuh dia. Kenapa? Tidak punya persiapan. Beda halnya dengan pemain bola yang lain. 1 bulan sebelum pertandingan mulai, dia udah melakukan latihan, tiap hari latihan. Tiap hari latihan. Tiap hari latihan ya, dan melakukan persiapan. Hari pertandingan belum datang, dia sudah merindukannya. Bukan sekedar sudah siap. Hari pertandingan belum datang, dia sudah merindukannya. Setiap hari dia berangan-angan, andai kata besok hari pertandingan, andai kata besok. Begitu datang hari pertandingan, dia sudah siap mentalnya dan dia sudah siap fisiknya. Bahkan dia menikmatinya. Karena ada orang ketika puasa, dia sekedar siap saja. Tapi kurang bisa merasa lezatnya ibadah tersebut. Hanya saja dia tidak bisa elak, tidak bisa meninggalkannya karena wajib atasnya. Ini agak merasa berat, agak terasa tersiksa dia. Karena dia tidak merasa lezat ketika melakukannya. Beda halnya dengan orang yang sudah siap mentalnya, sudah siap fisiknya. Bahkan sebelum datang Ramadan dia sudah merindukannya. Begitu dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, bukan sekedar siap mental dan fisik. Justru dia merasa lezat dan nikmat dengan datangnya Ramadan. Ini hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa sebagian ulama salaf ketika sudah datang bulan Sya'ban, ya, seperti Salamah bin Kuhail menyatakan hadza syahrul qurra. Ini adalah bulan untuk orang-orang yang cinta baca Al-Qur'an. Sebagian ulama salaf kata beliau, kana idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa qala hadza syahrul qurra.
Sebagian ulama salaf ketika bulan Sya'ban sudah masuk, sudah datang, dia menutup toko-tokonya. Tempat ya, kios-kiosnya sudah dia tutup. Mulai melakukan persiapan dan menyatakan ini adalah bulan Al-Qur'an. Dari Sya'ban mereka udah start. Kita malam 1 Ramadan masih di mall. Hah? Masih pusing sana, pusing sini, masih di pasar sana, pasar sini. Mall-mall ya, bersama di sini. Masih pusing menyambut bulan Ramadan di mall ya. Orang lain sedang tarawih, dia sibuk dengan elektroniknya, belanja ini, belanja itu. Sebagian ulama salaf di semenjak bulan Sya'ban sudah menutup kios-kiosnya, melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan jemaah. Kenapa jemaah? Karena mereka merasa lezat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ibu-ibu di sana tuh. Baik. Ya. Dan itu merupakan ciri orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka merasa lezat dan nikmat ketika beribadah kepada Allah, sebagaimana mereka merasa tidak nyaman ketika bermaksiat kepada Allah. Sebagai contoh, Nabi SAW ketika sudah masuk waktu salat, terkadang beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan salat. Beliau tidak menyatakan kumandangkan azan. Maksudnya sama. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa merupakan ciri mereka para nabi dan para rasul serta pengikut mereka, mereka adalah orang-orang yang merasa lezat ketika bisa beribadah kepada Allah dan merasa resah tatkala jatuh ke dalam maksiat. Maka dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dengan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, serta mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, dalam surat Alif Lam As-Sajdah Allah menyatakan, "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ciri mereka penduduk surga, sebelum ayat ini Allah menerangkan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah terangkan kriteria mereka, tatajafa junubuhum. Coba perhatikan beberapa kriteria mereka dalam ayat ini. Seluruhnya adalah hal yang berat dilakukan. Tetapi itu sesuatu yang sangat lezat dan manis bagi orang-orang yang mencintai Allah. Yang pertama kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka karena beribadah kepada Allah di atas dasar cinta dan takut kepada Allah. Maksudnya bergadang di malam hari. Dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zariyat Allah menyatakan, wabil akanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri penduduk surga itu mereka sedikit tidur malam. Sebagian besar kaum muslimin juga sekarang sedikit tidur malam karena nonton bola. World Cup karena nonton MotoGP. Karena main HP. Itu samanya hanya dari sisi itu saja, sedikit tidur malamnya. Bukan karena amalan yang membuat dia sedikit tidur malam. Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri penduduk surga itu mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Kenapa jamaah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Karena mereka fokus beristighfar, beribadah kepada Allah di waktu sahur. Enggak mudah Tidak mudah bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat. Karena waktu yang paling lezat untuk tidur adalah sepertiga akhir malam. Betul? Betul. Yang jawab betul pengalaman pribadi. Rata-rata. Dari keseluruhan waktu malam, waktu yang paling lezat untuk tidur kapan? Seperti akhir malam, ya kan? Tapi lihat, karena dia merasa lebih lezat ketika beribadah daripada ketika tidur, dia bisa bangun seperti akhir malam. Apa sebabnya kata Allah? Raghaban wa rahaba.
Yad'una rabb khaufan wa tama'a, karena hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut azab Allah, ingat dia azab kubur, ingat padang mahsyar, ingat hisab, ingat mizan, ingat as-sirat, ingat al-qantara, ingat syurga, ingat neraka. Wa tama'a, mengharap ya nikmat Allah dalam alam barzakh, ya nikmat Allah di padang mahsyar, ya mengingat perjumpaan dengan Allah, mengingat keutamaan melihat wajah Allah, mengingat indahnya syurga. Akhirnya rasa lezat dia beribadah di sepertiga akhir malam itu mengalahkan rasa lezat tidurnya dia sepertiga akhir malam, sehingga dia bisa bangun di sepertiga akhir malam untuk melakukan sholat. Enggak mudah jamaah. Bangun di sepertiga akhir malam, jangankan untuk ibadah, untuk hal yang biasa aja agak berat. Tapi kalau untuk hal yang sia-sia mudah. Sebagian orang siap buat apa alarm bahasa Melayu? Jam pengingat apa? Hah? Alam. Nah, kita orang Indonesia bilang alarm. Alam, ya. Sebagian orang tuh bisa nonton bola, nonton MotoGP atau suatu acara di television, dia siap buat alarm supaya bisa bangun sepertiga akhir malam. Itu pun berat. Bahkan kalau sempat alarm yang nggak bunyi, istrinya pun tak mengingatkan dia, bisa marah-marah dia sama istrinya. Tapi coba untuk sepertiga akhir malam, dia udah buat alarm, 1 jam sebelum azan subuh, bunyi kering 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 kering. Aduh, saya ada 1 jam lagi, setir lagi, ya kan? Bunyi, betul nggak? Pengalaman pribadi ini. Bunyi lagi, kering 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 kering. Setengah jam lagi, tidur lagi, kering 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 kering. Masih 15 menit lagi. Padahal sebelum tidur hidupin alarm semangat sangat. Hah? Bunyi lagi, ting 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 ting. 10 menit lagi. Ting ting ting, baru azan. Syuro dekat. Menunjukkan apa jemaah? Sulit melakukan sholat sepertiga akhir malam. Apalagi upaya syaitan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Asy-syaitanu yaqidu fi qafiyati ra'si ahadikum 3 nufus idza huwa nam." Apabila salah satu di antara kalian tidur di malam hari, maka syaitan mengikat 3 buhul di qafiyah. Qafiyah itu bagian belakang dari kepala. Ini berita dari Nabi, mesti kita imani sekalipun kita tidak melihatnya, karena itu memang perkara gaib. Di setiap 3 buhulnya, setiap ikatannya bunyinya adalah lailun nam, lailaka tawilun. Lanjut aja tidur. Ya. Malam kamu masih panjang. Makanya setiap kali kita bangun seperti akhir malam, alam namanya, aduh masih 1 jam lagi, ya kan? Itu setan, jangan diikuti. Nih. Bunyi lagi, masih setengah jam lagi. Matiin lagi, stay lagi. Tidur lagi. Bunyi lagi, masih lumayan 15 menit lagi. Bunyi lagi, 10 menit lagi. Bunyi lagi, 5 menit lagi. Bunyi lagi, azan, masih sempat belum iqamat. Bunyi lagi, baru iqamat, masih 1 rakaat. Ini salat subuh Jumat panjang, rakaat pertama alif lam sajadah. Itulah upaya syaitan. Apa solusinya? Apa bimbingan Nabi agar kita bisa melawan itu? Kata Nabi SAW, "Fa idza istayqadha fadzakarallah in halad 'uqdatun." Apabila dia bangun, begitu bangun langsung berzikir. Apa zikir bangun tidur? Hah? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. In halad 'uqdah, maka terbukalah 1 ikatan. Sisa berapa lagi? 2. Makanya begitu kita bangun berzikir, pasti rasa ngantuk sudah berkurang, walaupun masih ada, karena sudah terbuka 1 dan masih tinggal 2 lagi. Wa idza tawaddaa in halad 'uqdatun tsaniyah. Apabila dia berwudu, maka terbuka 1 ikatan lagi. Terbuka 2, sisa 1. Makanya coba kalau kita bangun berzikir masih ngantuk, tapi sudah berkurang. Berwudu masih ngantuk, tetapi jauh lebih ringan lagi. Kemudian kata Nabi, wa idza qama wa idza shalla in halat al-uqadu kulluha. Apabila dia berzikir, kemudian berwudu, kemudian salat, maka 3 ikatan setan tadi semuanya terlepas. Maka kita rasakan pas membangun itu paling berat.
Kenapa? Syaitan tahu kalau kita udah sempat bangun baca zikir, kita akan semakin kuat lagi. Maka begitu kita baca zikir, rasa ngantuk berkurang. Keinginan untuk berwudu semakin kuat. Begitu selesai wudu, keinginan untuk salat semakin kuatlah lagi. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang bisa seperti itu, asbaha nasyitan tayyiban nafs. Di siang harinya dia penuh semangat, bergairah orangnya. Gairah bahasa Melayu, gairah juga. Punya gairah dalam kehidupannya. Tayyiban nafs, jiwanya itu bagus. Orangnya tidak malas-malasan, disiplin, tepat waktu, on time, semangat melakukan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tidak suka dengki, tidak suka hasad, tidak suka buruk sangka. Wa illa, kalau tidak apa? Tidak melakukan 3 hal di atas tadi. Maka kata Nabi, asbaha khabithan nafs kaslan. Maka dia akan menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas. Dan itu kita rasakan. Setiap kali kita menjaga salat malam, di sepanjang hari kita punya gairah. Semangat salat sunnah subuh, akhirnya menggiring kita untuk salat jamaah. Kemudian menggiring kita kalau punya waktu dan kesempatan untuk menjaga salat syuruk. Setelah itu membuat kita semangat menjaga duha, menjaga qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Karena memang kata para ulama, jaza'u hasanatin al-hasanatu ba'daha. Merupakan kebaikan dari suatu kebaikan adalah lahirnya kebaikan setelahnya. Nah, ingat ya, ini cabang dari pembahasan. Kita sedang bahas satu ayat dari surat Alif Lam As-Sajdah tadi. Allah menyatakan bahwa ciri mereka penduduk syurga, jauhnya lambung-lambung mereka di malam hari dari tempat tidur karena banyak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Khaufan wa tama, yang dibangun di atas rasa takut dan rasa harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan di sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang sudah cinta kepada Allah dan takut kepadanya, dia akan merasa lezat dengan ibadah dan merasa resah dengan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilan qurratu 'aini fis salah. Allah Jalla wa'ala menanamkan rasa cinta ke dalam hatiku dalam urusan dunia adalah kaum wanita dan wewangian, minyak wangi. Adapun ketenangan hatiku itu ada ketika aku sedang di dalam salat. Bayangkan Nabi Yusuf alaihi salam, ketika beliau dikatakan oleh istri Raja Mesir, ya sebelumnya beliau digoda untuk berzina dengannya, sampai beliau dikejar, kemudian ditarik pakaian beliau dari belakang sampai robek, ya, koyak, ya. Kemudian wanita-wanita Madinah mengetahuinya, maka mereka menyatakan, sungguh buruk istri Raja Mesir ini. Masa dia ingin melakukan perbuatan zina dengan anak angkatnya. Tapi untuk menutupi kesalahan istrinya, maka sang raja tetap memenjarakan Nabi Yusuf. Padahal dia tahu yang ingin melakukannya adalah istrinya, bukan Nabi Yusuf. Mendengar fasami'at bimakrihinna, maka istri Raja Mesir sampai ke telinganya ucapan wanita-wanita yang ada di kota Mesir. Fasami'at bimakrihinna farsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa qalat, ya, dia mendengar makar ucapan-ucapan buruk mereka sampai kepadanya, dia pun mengundang mereka ke rumahnya, kemudian dia memberikan pada setiap mereka pisau untuk memotong roti-roti yang telah diberikan kepada mereka. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Setelah itu dia menyatakan kepada Yusuf, wahai Yusuf, keluarlah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, mereka terpukau melihat Nabi Yusuf begitu tampan, ya, begitu ganteng. Mereka menyatakan, hasya, ini bukan manusia, ini malaikat. Tak sadar mereka sambil mengiris-iris, memotong-motong tangan mereka dengan pisau roti mereka. Setelah itu kata istri Raja Mesir, laqad rawathu an nafsi fasta'asam
Wa la illa yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Sungguh aku sudah mengajak dia untuk melakukan maksiat, zina. Ya, untuk melakukan perzinahan, tapi dia enggak mau. Kali ini kalau dia tetap enggak mau, dia akan dipenjara atau dia akan dihinakan. Syahidnya jamaah, apa yang Nabi Yusuf lakukan ketika melihat ancaman, mendengar ancaman yang begitu besar? Beliau enggak mau berzina, dipenjara. Bukan karena zina dipenjara. Ini kan ujian yang luar biasa. Apalagi yang menggoda beliau istri Raja Mesir. Dan beliau masih muda, ya, masih belasan tahun. Beda halnya mungkin kalau yang menguji kita, ya istri Raja Somalia, mungkin kita akan bilang astagfirullah, astagfirullah. Karena yang menggoda istri Raja Somalia. Kali ini yang menggoda istri Raja Mesir. Jelek-jeleknya orang Mesir, hidungnya angka 7. Tidak ada yang berangka 8 hidungnya. Orang Mesir. Jelek-jeleknya orang Mesir, hidungnya yang tidak ada yang berbentuk angka adalah 8. Semuanya bentuknya angka 7. Lah ini raja yang goda istri Nabi Yusuf, istri Raja Mesir, bukan istri Raja Somalia. Ya, mungkin kalau istri Raja Somalia kita bilang, aduh ujian nih. Ingat neraka, ingat neraka, ingat neraka. Ya, walaupun tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang Nabi Yusuf ucapkan jamaah? Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, sungguh penjara lebih aku pilih, lebih aku cintai daripada aku harus berzina dengan mereka. Dan jika engkau tidak memalingkan aku dari zina yang mereka serukan kepadanya, niscaya aku akan jatuh ke dalamnya. Syahid di situ kata para ulama bahwa seorang wali Allah, seorang yang cinta kepada Allah, seorang yang cinta surga, cinta hari akhirat, takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, dia akan menilai maksiat itu dengan penilaian, dengan pandangan yang benci. Dia akan benci kepada maksiat. Dia risih dengan maksiat. Dia enggak nyaman dengan maksiat. Dia gelisah dengan maksiat. Dan tetapi dia merasa lezat, manis, nikmat, nyaman, tentram, bahagia tatkala dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan kata Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ketika beliau menerangkan al-athar al-qabihah lil ma'asi, kata beliau orang yang sudah terbiasa dengan suatu ketaatan itu dan sudah merasa lezat dengannya, tiba-tiba keluar darinya, itu seperti berada di luar lingkungan tersebut, itu seperti seekor ikan yang keluar dari air. Dia nggak akan sanggup hidup lama, melainkan dia akan lompat dan akan kembali loncat ke dalam air, baru bisa hidup kembali. Seperti itulah orang yang sudah cinta ibadah kepada Allah. Dia tidak akan pernah merasa aman di sebuah lingkungan yang dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah yang biasanya dia lakukan di lingkungan yang di selain lingkungan itu. Nah, maka dari itu kita lihat Nabi SAW sebelum datang Ramadan, beliau sudah melakukan persiapan dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang sangat besar. Syahrun mubarak, fihi lailatun khair min alfi syahr. Bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan perbandingannya dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi dia 1 juta kali lipat, ya, atau lebih baik dari 3000 bulan dan seterusnya. Karena penyebutan 1000 bulan ini bukan sebagai pembatasan, tapi itu salah satu metode orang Arab dalam menyebutkan suatu jumlah yang banyak. Nah, Lailatul Qadar tidak sebanding dengan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi dia sebanding 2000 bulan, bisa jadi sebanding 3000 bulan, bisa jadi sebanding 4000 bulan atau lebih dari itu. Itu maknanya. Dan Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Jalla wa Ala, dan syaitan-syaitan dibelenggukan. Maka kalau di bulan Ramadan seorang semakin sulit beribadah kepada Allah, melebihi
ya kesulitan dia beribadah kepada Allah di luar Ramadan, justru di bulan Ramadan dia lebih malas beribadah kepada Allah, berarti yang salah selama ini bukan setan, dirinya sendiri, atau jangan-jangan dia juga setan. Karena kalau di luar Ramadan dia nggak bisa ibadah, kayak memang setan nggak dibelenggukan. Ini bulan Ramadan setan udah dibelenggukan, dia jauh lebih malas. Berarti yang setan selama ini kan dia. Ya, yang salah selama ini bukan setan, dirinya sendiri. Karena Allah menyebutkan innan nafsa la'ammaratum bisu. Ada memang jiwa-jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan yang tidak diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa ada dua orang datang dari Yaman ke Madinah dan mereka Islam bersamaan. Dan mereka tidak punya tempat tinggal setelah Islam. Maka Nabi menyatakan, "Man yakfinihim?" Siapa yang mau mewakili saya untuk memuliakan dua orang ini? Maka sehari-harinya mereka tinggal di rumah Talha bin Abdullah. Itu merupakan bentuk keluhuran akhlak Nabi kita. Kalau beliau punya tamu nggak sanggup memuliakannya, maka beliau menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Itu bukan tabu. Kalau kita misalkan punya tamu, kita lagi nggak punya uang, atau kita nggak di tempat, kita telepon kawan kita di tempat. Saya punya kawan datang, tolong muliakan dia. Dan bagi orang Arab itu, jangankan yang Muslim, sebelum Islam datang, sebuah tabu, sesuatu yang sangat memalukan apabila ada datang tamu mereka tidak memuliakannya, dan merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka bisa memuliakan tamu semenjak mereka di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, Nabi lebih lagi menekankan hal itu. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka ada sebuah ungkapan dari orang Arab, "Ad-dhaifu ya'ti birizqih." Tamu itu datang membawa rezekinya. Kamu enggak usah khawatir rezeki kamu kurang dari rumah. Karena setiap tamu datang membawa rezekinya. Nah, maka sehari-hari dua orang ini tinggal di rumah sahabat Talha bin Abdullah. Talha bin Abdullah menceritakan bahwa dari dua orang ini satunya lebih banyak ibadah kepada Allah, lebih semangat beribadah. Kemudian dia mati syahid di medan perang. 1 tahun setelah itu barulah meninggal dunia satu lagi, yang kedua, dan meninggalnya bukan di medan jihad. Kemudian aku mimpi melihat mereka bahwa orang yang terakhir meninggal, yang semangat ibadahnya itu tidaklah melebihi yang pertama tadi, rupanya dia lebih duluan masuk surga daripada kawannya yang telah meninggal dunia 1 tahun sebelum dia mati syahid dan ibadahnya lebih banyak. Beliau ceritakan para sahabat Nabi, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu sampai kepada Nabi. Para sahabat kan heran, mestinya yang pertama kan yang duluan masuk Islam. Yang pertama dia duluan matinya mati syahid lagi. Iya. Kemudian sehari-harinya ibadah dia lebih banyak. Kok bisa yang ibadahnya tidaklah lebih banyak, semangatnya tidaklah lebih banyak, yang matinya juga bukan mati syahid, rupanya lebih duluan masuk surga. Maka Nabi menyatakan, min ayyi syai'in ta'ajabun. Heran, kenapa kalian? Kenapa harus heran? Bukankah dia hidup 1 tahun setelah itu? Dalam 1 tahun itu dia telah melakukan sekian salat. Dalam 1 tahun tersebut dia bertemu dengan Ramadan, fasamahu, dia pun melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Walladhi nafsi biyadi, la bainahuma fil jannah bainas sama'i wal ard. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak di antara mereka berdua di dalam syurga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ini menerangkan kepada kita keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan, jemaah. Hendaknya seorang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan melakukan persiapan yang maksimal untuk menyambut tamu yang sangat mulia ini. Sehingga sekalipun dia mati sebelum datang bulan Ramadan, maka mudah-mudahan dia telah mendapatkan pahala niatnya. Karena Allah berfirman, "Wa may yakhruj muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar hijrah, tujuannya hijrah, tetapi di tengah jalannya belum sampai ke Madinah, dia mati, maka pahalanya sama dengan orang yang sudah sampai ke Madinah, kata Rasul, kata Allah.
Dan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu sesuai dengan niat dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abdullah bin Abbas, Allah dan berfirman, faman hamma bihasanatin, Nabi menyebutkan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang telah berencana untuk melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka telah tercatat di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon kepada Allah keutamaan mati syahid, selalu meminta kepada Allah untuk bisa mati syahid. Hanya saja mungkin dia tidak melakukan karena belum ada jihad yang syar'i. Tapi dia jujur meminta kepada Allah untuk bisa mendapatkan keutamaan mati syahid. Maka kata Nabi, Allah akan berikan kepada dia kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Karena kejujuran hati dia, jemaah. Mati belum bertemu Ramadan, tapi pahala Ramadan sudah dapat karena niat yang tulus, rencana yang luar biasa. Kehendaknya bulan Ramadan berikut ini menjadi bulan yang lebih sempurna ketimbang Ramadan yang lalu. Hendaknya kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi di bulan Ramadan yang lalu. Apabila bulan Ramadan yang lalu kita enggak khatam, maka hendaknya Ramadan kali ini bisa khatam. Ramadan yang lalu ya Al-Quran belum bisa baca. Iqra 4 aja belum lewat. Hanya sampai datang Ramadan ini ya juga Iqra belum selesai juga. Kan parah nih. Apa fungsinya jenggot panjang, celana cingkrang, baca Al-Quran belum pandai? Kita belajar agama ini bukan untuk sekedar tahu hebat-hebat, bangga-bangga selfie kajian bro. Bukan itu. Untuk diamalkan, itu tujuan kita belajar. Karena hidup kita ini hanya sesaat saja. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan amal soleh sebagai modal, bekal kita masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Bukan sekedar untuk berbangga-bangga, untuk diketahui bahwa hadir kajian. Karena ilmu itu adalah khasyatullah, adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama menyatakan al-ilmu syajarah wal amalu thamarah. Fal ilmu bila amal kasyajarati bila thimar. Ilmu itu laksana pohon. Amalan adalah buahnya. Ilmu yang tidak menghasilkan amalan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah-buahan. Dia punya pohon durian yang sangat banyak, tapi tak ada satupun yang berbuah. Apa manfaatnya? Dia selalu ikut kajian. Ikut kajian, tahajudnya enggak bertambah, baca Al-Qur'annya lebih parah, bahkan semangat orang awam baca Al-Qur'an mengalahkan semangat dia yang udah paham sunnah. Itu apa ikut sunnah kalau kayak gitu? Hanya sekedar gelar begitu, hanya sekedar pengakuan, enggak. Membutuhkan pembuktian. Jangan sampai orang yang sudah kenal tauhid, kenal sunnah, semangat baca Al-Qur'annya lebih rendah daripada semangat orang awam. Tahajudnya kalah dengan tahajudnya orang awam. Sedekahnya kalah dengan sedekah orang awam. Padahal para ulama menyebutkan di antara bukti kesempurnaan tauhid adalah banyaknya amalan. Karena manusia yang paling kuat tauhidnya adalah mereka para nabi, kemudian para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang yang paling luar biasa ibadahnya. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Nabi melakukan salat malam sampai bengkak dan pecah-pecah kakinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka hendaknya bulan Ramadan ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita punya program. Tentunya kita tidak membahas fikih Ramadan secara rinci karena waktu yang singkat seperti ini. Kita lebih kepada mudzakarah dan motivasi untuk memanfaatkan atau memaksimalkan ibadah kita pada Ramadan kali ini. Kita buat program. Dan program di bulan Ramadan secara umum sebenarnya semuanya sudah ada penyebutannya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, serta ucapan ulama salaf. Secara ringkas kita untuk dalam rangka mudzakarah di antara kita, yang pertama memperbanyak baca Al-Quran. Nabi bersabda, man qara harfan min kitabillah falal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam harfun wal mim harf.
Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran baginya 10 pahala. Satu pahala. Kemudian satu pahala itu menjadi 10 pahala. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Baru baca alif lam mim. Ada yang enggak mampu baca alif lam mim dalam satu hari jemaah? Hah? Kita bukan enggak mampu jemaah. Tapi kita enggak mau berusaha mampu. Kalau kita mau baca Al-Quran dalam sehari jemaah. Punya waktu 10 menit aja. Kita udah bisa baca 2 lembar insyaAllah. Atau taruhlah paling sedikit 1 halaman. Berapa huruf sudah. Cuma karena malas, terkadang seminggu pun kita nggak pernah nyentuh Al-Quran. Nggak ada Al-Quran yang keluar dari mulut kita kecuali di dalam sholat saja. Kecuali di dalam sholat saja. Padahal kalau setiap selesai sholat subuh, setelah zikir, setelah sholat 5 waktu, kita gunakan 5 menit aja. Andai kata kita nggak punya waktu, sibuk sekali. 5 menit setelah zikir, setelah sholat 5 waktu. Nggak cukup untuk baca Al-Quran. 5 menit itu bisa selesai 1 halaman. 5 kali sholat, berapa halaman? Hah? 5 halaman. 1/4 juz. Dalam sebulan, udah berapa? Berapa halaman berarti? Kalau 1 hari 2 halaman setengah. Atau 5 halaman. 1 bulan? 30 halaman. Berarti dalam 1 bulan dia baca 1 juz setengah. Dikit banget Ustaz, 1 juz setengah. Kalau nggak baca 1 huruf pun nggak akan lewat. 1 baris pun nggak. Ya kan? Kalau nggak baca 1 juz setengah aja. Sedangkan 1 hurufnya pahalanya luar biasa. Rata-rata setiap 1 halaman ada berapa baris? Ada 15 baris. Rata-rata dalam 1 baris itu ada berapa huruf? 30 huruf ya. Kurang lebih. Nah, 1 baris saya udah dapat 30 huruf. Terjadwal jamaah. Subhanallah. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita yang udah ngaji bertahun-tahun, semangat baca Al-Quran kita itu kalah dengan orang awam. Orang awam. Yang dia belum kenal tauhid, belum kenal sunnah. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang kita yang sudah bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tahu baca kitab, semangat kita, ibadah kita kalah dengan orang awam yang belum bisa baca kitab. Apa tujuannya kita belajar kepada para ulama, kepada ustadz-ustadz? Al-ilmu syajarah wal amalu thamarah. Fal ilmu bila amal ka syajarati bila thimar. Ilmu itu laksana pohon. Amalan adalah buahnya. Ilmu yang tidak menghasilkan amalan laksana pohon yang tidak ada buahnya. Yang tidak berbuah. Nah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hadis Usamah Abu Umamah Al-Bahili dalam riwayat Imam Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan setelah mendengar hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau selalu mengajarkan Al-Quran sekalipun beliau sudah menjadi khalifah. Setelah mendengar hadis ini dari Nabi dan beliau meriwayatkannya, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau langsung mengamalkannya. Beliau mati dibunuh dalam keadaan di tangannya mushaf sedang baca Al-Quran. Beliau ditusuk oleh Khawarij, di tangannya ada Al-Quran. Kita mati dalam keadaan di tangannya WhatsApp. Apa WhatsApp? Di tangannya Facebook. Ya, mati di tangannya Twitter. Utsman bin Affan mati syahid di tangannya mushaf ya. Dan na'udzubillah kalau kita mati su'ul khatimah. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia baik, baru coba maksiat. Zina perdana mati. Kan sungguh rugi. Perdana, tahu ya? Perdana apa bahasa Melayu? Hah? Perdana, yang pertama kali. Perdana juga? Hah? Pertama kali, ada istilah lain tak? Hah? Julok kali? Culok?
julok, juluk kali. Bertahun-tahun dia di atas sunnah beribadah kepada Allah menjadi hamba yang soleh. Suatu ketika futur mungkin lingkungan ya yang banyak maksiat, kawan-kawan soleh tak ada, baru mencoba untuk berzina. Zina perdana, zina pertama kali, juluk ya. Julung. Ya. Baru zina julung, mati. Selesai. Ya kan? Tadi ya baik, baru mencoba zina, baru penasaran, baru mau coba. Alah, penting bukan syirik dan bidah. Dapat syubhat dari setan. Padahal ada wanita masuk neraka Allah hanya dikarenakan menyiksa seekor kucing. Subhanallah, ada orang masuk neraka karena mengambil satu batang siwak dari harta ghanimah. Nah, baru perdana zina pertama kali dia lakukan. Di saat dia melakukannya kematian datang. Selesai. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Riba pertama kali udah tahu lama dia bertahan untuk tidak ambil riba. 20 tahun dia bersabar untuk tak ambil riba. Baru coba riba julung tadi ya. Julung, riba julung. Riba pertama kali baru tanda tangan redak mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan dengan penutupnya jamaah. Okay, sebagian ulama menyatakan man kana ala syai'in i'tada alaih wa man i'tada ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Orang yang sering melakukan sesuatu dia akan terbiasa dengannya. Jika dia telah terbiasa dengannya, dia akan mati di atas sesuatu itu. Kalau dia mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Maka jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan yang lalu Iqra enggak tamat, bulan ini juga Iqra enggak tamat. Bulan yang lalu ini Ramadan insyaallah setiap hari 1 juz. Udah berlalu sekarang. Sekarang di depan kita mau Ramadan. Jangan tunggu Ramadan, sebelum Ramadan datang belajar Al-Qur'an. Jangan sampai Ramadan yang merupakan bulan Al-Qur'an kita Iqra belum tamat. Ini masih ada waktu 15 hari lah. Apabila kita harus mengeluarkan uang ribuan dolar, bahkan jutaan dolar, 5 juta dolar sekalipun untuk bisa baca Al-Quran, itu tidak ada nilainya sedikit pun. Ya, karena dunia beserta isinya tidak ada nilainya sedikit pun. Jangankan dengan bisa baca Al-Quran, dengan 2 rakaat sunnah salat subuh aja nggak bernilai dia. Ya. Andai kata kita tidak bisa baca Al-Quran kecuali dengan memberikan 1 miliar, 1 juta dolar, mengeluarkan biaya 1 juta dolar, maka keluarkan. Karena Nabi menyatakan, "Mad dunya fil akhirati illa an yudkhila ahadukum isba'ahu fil yammi falyarji' falyanzur bima yarji." Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti jari salah satu di antara kalian yang ia masukkan ke dalam laut. Kemudian dia tarik. Coba dia lihat berapa air laut yang kurang. Yang berkurang. Berkurang nggak kira-kira? Tidak ya mah. Andai kata kita harus menjual dunia kita beserta isinya demi akhirat, maka kita jual jemaah. Karena memang kita hidup untuk berjuang masuk surga dan menyelamatkan diri kita dari neraka Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia di dunia ini sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzah, berjalan menuju hari kiamat, padang mahsyar yang berujung dengan syurga atau neraka. Fabayi'un nafsahu, semua mereka sedang menjual dirinya, berkorban, sedang berjuang untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka. Pekerjaan kita, profesion kita sekarang berbeda-beda. Status sosial kita beraneka ragam, tapi ingat perjuangan seluruh manusia yang telah mati, yang sedang hidup dan yang akan hidup nanti cuma 2 perjuangan manusia di dunia ini. Hanya 2 macam. Dari seluruh manusia yang telah mati, yang sedang hidup sekarang dan yang akan hidup nanti, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, perjuangan yang mereka lakukan di dunia ini, profesi pekerjaan mereka cuma 2, tidak ada yang ketiga. Perjuangan untuk masuk syurga atau perjuangan untuk masuk ke neraka. Ia sadari ataukah tidak?
Cuma itu aja kata Nabi. Dari semenjak hendaknya makanya kita ya merenungi ya, setiap kita bangun tidur, setiap kali kita selesai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua yang kita lakukan adalah bentuk perjuangan masuk surga atau sebuah bentuk perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita sadari ataukah tidak? Karena di semenjak kita umur baligh sampai meninggal kita, ini sudah mulai berjalan catatan amalan kejelekan dan kebaikan. Adapun kebaikan dari semenjak berumur mumayyiz walaupun belum balik itu sudah mulai berjalan. Nah, kemudian yang terakhir jamaah, agar kita menjaga ibadah puasa kita ini dengan hal-hal yang bisa menyemangatkan kita, seperti ucapan sebagian ulama salaf, mereka menjaga puasa mereka dengan banyak di masjid, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa melalaikan diri kita sendiri, seperti banyak buka WhatsApp, ya, grup-grup yang enggak bermanfaat, ya. Kadang grup itu luar biasa, bukan hanya menghabiskan waktu, bahkan terkadang memutuskan tali persaudaraan, ya, mewujudkan permusuhan, ya. Dia enggak kenal seorang dalam grupnya, tiba-tiba udah dia bermusuhan dengan orang itu, padahal kenal aja belum, gara-gara terlalu banyak masuk ke grup-grup yang tidak bermanfaat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sekedar ya mudzakarah di antara kita di kajian kali ini, dan mohon maaf cuma sampai di sini karena sebelum sholat subuh besok saya harus check in pesawat ya, melanjutkan perjalanan ke Makassar, dan semoga Allah Jalla wa Ala kembali mempertemukan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.